Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang, kurang bersemangat. Pagi-pagi udah lesu jam salamnya Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dong, jawab salam itu setiap pagi harus semangat. Lapar toh ini, tadi belum sarapan toh. Ada yang belum sarapan pagi? Siapa yang belum sarapan? Kok lesu-lesu, lang badannya gemuk-gemuk kayak gini loh. Masa jawabin assalamualaikum lah, kayak orang mau pingsan. Nah. Semangat pagi anak-anak. Pagi semangat gitu ya. Ulang ya. Semangat pagi anak-anak. Nah, itu jawabnya. Hari ini ada yang nggak masuk nggak teman-teman? Siapa namanya? Kenapa nggak masuk? Ada yang tahu? Bolos, Pak. Bolos. Oh, salah seragam. Lah, iya toh. Kenapa ini kok kita pakai hari ini pakai baju pramuka? Tanggal 14 itu hari apa? Ya tahu nih ini tanggal 14. Hari apa? Hari Pramuka. Bapak Pramuka Indonesia siapa? Ada yang tahu? Bodoh Powell nak Bapak Pandu Dunia. Siapa? Ada yang tahu nggak Bapak Pramuka Indonesia siapa? Ada yang tahu? Yang bisa jawab? Nggak ada yang tahu? Ya ampun, nggak ada yang tahu. Tiap hari loh kita pandang fotonya. Kira-kira siapa? Tiap hari kita memandang fotonya. Dia memandang kita. Nah, betul Pak Jokowi. Bapak Pramuka itu Bapak Jokowi. Atau presiden saat ini. Kira-kira presiden keberapa ini? Nah, gitu ya. Berarti hari ini kita memakai baju Pramuka karena memperingati hari Pramuka. Nah, sebelum memulai pada kegiatan pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Tujuan berdoa itu untuk apa, anak-anak? Ada yang tahu tujuan berdoa itu untuk apa? Supaya kegiatannya lancar, ilmu kita bisa bermanfaat. Makanya kalau berdoa itu yang sungguh-sungguh. Siapa tadi di sini yang nggak sholat subuh? Semua angkat tangan mesti. Iya toh? Siapa yang sholat subuh? Wes? Sholat subuh itu nanti. Nah, kita walaupun belum wajib tapi harus sudah berlatih sholat. Nah, sekarang ketua kelas dipimpin berdoa. Siapa ketua kelasnya? Nah, dipimpin berdoa untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Siap, gerak. Gerak, mulai. Gerak, mulai. Ya. Nah, setelah berdoa kita menyanyikan lagu wajib dulu. Ayo semua bangkit berdiri. Apa yang paling dihafalin apa? Halo halo Bandung hafal? Masa halo halo Bandung nggak hafal? Siapa yang hafal halo halo Bandung? Waduh, yuk nanti Pak Adi ajarin yuk. Berdiri semuanya, berdiri. Berdiri.
Ayo semua bangkit berdiri semua. Siapa yang kelas ini yang paling pintar nyanyi siapa kira-kira? Yaudah tak cari nih bakatnya yang pintar nyanyi siapa ya kira-kira ya. Yo satu sikapnya sempurna no. Ketika kita menyanyikan lagu wajib kita harus sikap sempurna. Itu salah satu bentuk kita menghargai jasa para pahlawan. Seperti itu ya. Nyanyinya halo-halo Bandung ya. Atau Garuda Pancasila apa? Ya Garuda Pancasila aja kalau gitu. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Beri tepuk tangan buat kita. Ini Pak, ketuanya dari tadi murung itu kenapa? Oh lagi sakit, kita doakan ya teman kita yang sakit segera sembuh. Sakit, nggak sakit hati kan? Nggak tahu ya udah sakit hati. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, kita membuat perjanjian dulu. Kalau Pak Edi sedang bicara, kalian harus mendengarkan. Ketika kalian berbicara di depan, Pak Edi juga mendengarkan kalian. Itu berarti tandanya apa? Kita seimbang, jadi saling menghargai. Mau belajar apapun dengan siapapun, gurunya siapapun, yang di depan kita siapapun, kita harus saling menghargai. Contohnya orang sender-sender, orang ngobrol karo koncone, fokus ke depan, itu namanya kita menghargai lawan bicara. Seperti itu ya. Apalagi ini konteksnya kita mencari ilmu. Mencari ilmu itu untuk apa toh? Anak-anak? Ayo, ada yang tahu mencari ilmu itu gunanya untuk apa? Ayo. Gunanya untuk apa? Pintar. Selain pintar juga untuk bermanfaat. Kira-kira sudah ada yang bermanfaat nggak ilmu kalian selama ini? Sudah toh? Contoh kalian bisa membaca, bisa ngaji. Itu untuk manfaatnya untuk siapa? Untuk diri kalian dan orang tua. Karena itu salah satunya apa? Wujud kalian berbakti kepada orang tua dengan bersungguh-sungguh mencari ilmu. Makanya ojo celelek, gojek dewe, tutuk bangku. Nah itu nggak boleh ketika ada guru yang menerangkan seperti itu ya. Dipahami anak-anak? Cek enak sih mainan bayangmu. Nah seperti itu. Tuh, sekarang buku tulisnya disiapkan di depan meja. No. Buku tulis, alat tulis. Masa belajar nggak mengeluarkan buku bagaimana ini? Mau belajar apa nih nggak mengeluarkan buku? Bawa buku kan? Ya, masa mau sekolahnya nggak bawa buku, malah bawa cilok di tas. Bawa cilok enggak? Tak kira bawa cilok. Ayo, buku dan alat tulisnya dikeluarkan semua. Sudah disiapkan semua alat tulisnya dan bukunya. Yang nggak masuk cuma satu orang kan, berarti semua siap belajar. Kalau sudah datang ke sekolah berarti
siap untuk belajar. Kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa ini? Ada yang tahu? Ada yang bisa menebak? Kita mau belajar tentang pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Tentang apa kira-kira? Pak Edi kasih clue tentang kita menerima sesuatu yang sudah dipastikan milik kita. Itu apa? Nah, betul, kita belajar tentang hak dan temannya. Nah, kewajiban. Pinter. Ada yang tahu nggak? Yang pertama, apa kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Ada yang tahu nggak? Angkat tangan yang tahu. Pak Edi tunjuk apa ada yang tahu? Ayo. Sekarang permainannya yang salah nanti jawab ini ya. Sekarang punya gini permainannya Pak Edi. Misal 1, ini harus pakai bahasa Jawa kali. 3, sekawan. Gitu ya. Pokoknya kalau temannya habis bahasa Indonesia bahasa Jawa. Nah nanti saya kelaru maju ke depan jawab pertanyaan. Yo dimulai dari ketua kelas yang belakang nanti ke sana ya. Yo. Nah maju. 3, ayo maju. Maju. Nah 2 berarti 3. Hah? Yo berarti contoh ya seperti itu ya. Yo ulang. 1, 2, 3. Loh, kita tahu kamu maju. Maju ayo harus. Ayo enggak apa-apa. Tak cari temen sih. Loh. Enggak, nanti ini maju bertiga kan 4 orang dong, nyari 4 orang. 4. Yo 5. Ini 1 udah 2 orang. Ulang lagi. Dari sini. 1. Lima bangsa 3 orang 1 lagi ya. Sudah ya. Berarti 1, 2, 3 orang 1 lagi. Mulai dari angka 1. Nah, 4 juga. 4 orang maju. Nanti Pak Edi bantuin jawab. Ayo 4 orang maju. Yang salah tadi maju semuanya. Maju ke depan. Ayo berani maju. Anak kelas 5 kan anak hebat. Ayo, yang salah tadi siapa aja? 1, 2, 3. Ayo, siapa lagi? Perempuan 2, laki-laki 2, siapa lagi? Nah, berbaris di sini loh. Kan soalnya di situ, berbarisnya di sini. Nah, apakah kalian tahu apa itu hak dan kewajiban? Ayo, 4 orang ini diskusi. Tahu nggak? Hak itu apa? Tadi udah dijawab temennya loh. Hak itu apa? Ada di sana. Hak itu apa? Tadi loh. Sesuatu yang harus diterima. Ulang. Hak itu apa? Sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajibannya kebalikannya, sesuatu yang harus kita lakukan. Ulangi. Hak itu apa? Sesuatu yang harus diterima. Kalau kewajiban sesuatu harus dilakukan. Ulangi. Sampai bisa loh. Dibantu teman-temannya. Hak itu apa teman-teman? Sesuatu yang harus diterima. Nah, kewajiban apa? Nah, pintar mau kembali ke tempat. Sudah berani tepuk tangan. Ini belum loh ya. Tepuk tangan buat yang laki-laki sudah berani maju. Yang kedua, soalnya siapa yang harus melakukan hak dan kewajiban di rumah dan sekolah? Siapa aja pelaku hak dan kewajiban? Ayo diskusi. Anggota keluarga ada siapa aja? Siapa? Terus
berarti yang melakukan apa? Anggota keluarga, ibu, ayah, dan anak. Kalau di sekolah ada siapa aja? Ada bapak ibu guru, terus ada murid atau siswa. Kembali ke tempat, beri tepuk tangan. Mulai terus gitu. Nggak boleh, kita itu sebagai murid harus siap berani tampil. Apa? Mau lagi? Lanjut? Nggak mau ya, nanti lagi ya. Soal ketiga, pernahkah kalian melihat anggota keluarga kalian melakukan hak dan kewajiban? Pernah nggak? Di rumah. Apa? Kira-kira apa? Yang orang tua kalian lakukan atau kalian lakukan di rumah? Apa? Misalnya, contoh satu aja. Betul, mendapat kasih sayang. Pagi tadi sopo sing disangoni. Nah, itu salah satu wujud dari hak kalian, mendapat kasih sayang, mendapat duit mau. Itu salah satu hak yang kalian terima. Kewajibannya orang tua harus memberikan apa? Kasih sayang kepada kalian. Seperti itu ya. Lalu yang keempat, apa sanksi yang didapatkan jika hak maupun kewajiban itu tidak dilaksanakan di sekolah maupun di rumah? Oh, kira-kira. Nek misal, gue tidak melakukan kewajibanmu, contoh, gak garap PR. Oh, itu sanksi apa kira-kira yang dikasih sama Pak Guru? Hukuman. Salah satunya kayak ini tadi, orang iso neruski, kon maju, orang nangis, orang takut. Iso gak iso harus tetap maju. Karena apa? Suatu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa terus nanti gak iso jawab didukani Pak Guru? Betul toh, diandani Pak Guru toh tadi toh. Nah makanya harus berani dulu, harus bertanggung jawab dulu. Itu salah satu kewajiban kita. Entah di sini nanti bisa jawab apa enggak, itu nanti kan dibantu bapak atau ibu guru yang sedang mengajar. Emang tadi Pak Edi marah-marah? Enggak toh? Diajari toh? Nah seperti itu ya. Mulai besok harus diterapkan. Ketika disuruh maju harus bisa ke depan ya. Orang nangis, orang tunjuk-tunjukan, orang nyalahkan cane. Belajar bertanggung jawab pada diri sendiri. Seperti itu. Nah, berarti kita tadi sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Hak itu sendiri kalau dalam pengertian secara umumnya segala sesuatu yang memang seharusnya mutlak didapatkan oleh setiap orang. Contohnya mendapat pengajaran, mengeluarkan pendapat kayak tadi. Siapa tadi namanya? Nah, itu menjawab. Apa Pak Edi nyalahke? Apa Pak Edi dukani enggak toh? Nah, itu salah satu contoh implementasinya, penerapannya seperti itu, mengeluarkan pendapat. Kayak tadi Pak Edi tadi, lanjut enggak permainannya? Terus kalian minta enggak lanjut. Itu salah satu mengutarakan pendapat. Berarti harus disepakati. Kalau tidak istilahnya tidak mau lanjut ya tidak dilanjutkan. Karena apa? Pak Edi menghargai pendapat kalian, itu hak kalian. Nah seperti itu ya. Kecuali kalau Pak Edi mengasih penugasan. Kalau tugas dari Pak Edi itu kewajiban atau hak untuk kalian? Nah, pinter, kewajiban yang harus kalian selesaikan. Begitu ya. Lalu untuk kewajiban itu adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan oleh setiap orang dengan penuh rasa tanggung jawab. Seperti tadi, 4 orang berani maju dengan rasa tanggung jawab. Iso orang penting maju sih, bertanggung jawab. Berarti kelas 5 sudah menerapkan tanggung jawab enggak tadi? Sudah kan? Nah, seperti itu. Contohnya kayak seperti itu tadi. Orang iso jawab, berani maju. Nah, itu contohnya. Kalau di rumah kira-kira kewajiban apa yang kalian lakukan? Membantu orang tua dalam apa? Mengerjakan pekerjaan rumah. Nah,
masak, angkat tangan. Nah, pinter ya. Tenan ora iki cah lanang-lanang ngewangi masak, masak apa Pak Dunanya? Ndok. Nah, pinter. Goreng tempe udah bisa pinter. Kamu masak apa? Waduh, direbus. Ya, nasi goreng bisa. Enak gak? Oh, mantap. Oh, berarti sudah bisa berani berkewajiban. Kita tahu kewajiban kita membantu orang tua. Tapi tahu nggak anak-anak di sini kewajiban utama kita sebagai anak itu apa? Selain belajar apa? Berbakti. Nah, itu kewajiban utama kalian sebagai anak-anak di rumah. Apa itu? Berbakti kepada orang tua. Contoh dari berbakti itu apa aja? Ya tadi contohnya ngewangi masak, ngewangi resik-resik omah, terus ngewangi meneh, ngewangi ngecake maman. Lho, iku nak kowe mesti. Nyapu dan sebagainya itu salah satu wujud berbakti kepada orang tua. Di sini saya sering ngaji, siapa? Ngendina TPA. Nah, itu salah satu juga contoh dari kalian berbakti kepada orang tua. Karena kalian mencari ilmu. Tahu nggak? Istilahnya manfaat mencari ilmu itu apa? Salah satunya pintar dan bisa menularkan manfaat tadi. Dan juga ini Islam semua kan agama kita. Nah, dalam Islam itu ketika ada seseorang mencari ilmu dalam entah itu majelis apa itu zikir ataupun sekolah seperti itu, manfaatnya atau pahalanya apa? Seperti pahala orang sedang berjihad. Tahu nggak orang berjihad itu apa? Pahalanya apa? Langsung masuk surga. Tahu nggak teman-teman? Makanya anak-anak di sini ketika belajar harus benar-benar sungguh-sungguh, karena pahalanya sendiri pernah disampaikan sama Rasulullah, yaitu seperti berjihad. No, penak gak ibu? Garek lungguh anteng nyimak pahalanya sebesar itu. Makanya ojo rame dewe, ojo nulis pulpen dewe neng kertas itu ditulis surat cinta atau surat apa. Nah, itu nggak boleh. Ketika ada guru di sini menerangkan, entah itu bapak atau ibu, kita harus benar-benar memperhatikan, menyerap semua ilmu yang bermanfaat bagi kalian sendiri. Gitu ya, karena itu nanti bermanfaatnya. Untuk di sini bakal kalian nggak ngerasa ya, Pak Edi, Bu Berti itu ngomong apa atau berbeda kok ngajari aku hal-hal yang susah. Itu kalian nggak terasa, tapi nanti manfaatnya ketika kalian di luar, di masyarakat itu kalian bakal ngerti. Oh, kewajiban itu kayak gini toh, hak itu seperti ini toh. Koyok bullying, kan nggak boleh gitu. Sekarang marak bullying. Saya Pak Edi harap kelas 5 nggak boleh loh ya kayak gitu. Itu tidak menghargai hak orang lain. Seperti itu ya. Dan juga ada CC. Ini CC-nan coba angkat tangan, aku. Ya enak ya, pinter. Berarti kelas 5 itu orangnya pinter-pinter. Nah, ini contohnya ya. Contoh hak dan kewajiban di rumah. Yang satu, mendapatkan kasih sayang. Terus yang kedua, mendapatkan perlindungan orang tua, mendapat makanan, pakaian, tempat tinggal. Itu hak semua kita sebagai anak. Nah, kalau kewajibannya membantu orang tua, menjaga kebersihan rumah, menyayangi saudara, sing diladek sapa? Nah, orang diladek wae, orang digawe nangis wae. Sopo sing terbaik nangis adike iki? Angkat tangan jujur. Tuku cilok malah cilok adike dintekke. Enggak boleh. Seperti itu ya, enggak oleh lo ya. Misalnya bilang ya harus disayangi. Itu salah satu hak dan kewajiban kita di rumah. Berarti hak dan kewajiban kita ya, hak orang tua sama hak anak beda apa sama?
beda. Berarti hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan peran mereka masing-masing. Kalian sebagai apa di situ? Sebagai anak atau sebagai orang tua? Kalau disuruh sebagai guru atau sebagai murid, itu memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Seperti itu ya. Nah, kalau di sekolah contoh ini ya, kalian apa mendapat pendidikan juga yang ini kita belajar bareng, sinau bareng, hak kalian. Yang kedua, mendapatkan kenyamanan belajar. Nyaman nggak belajar? Enak TV nih, enak smart TV nih, so nonton YouTube dan sebagainya. Nyaman nggak? Nyaman. Nah, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah, kayak gamelan, enak sing pencak silat, enak sing nari. Ada yang ikut nari toh? Nah, ada nggak di kelas ini ikut nari? Nah, ada toh, seperti itu hak kita. Nah, kewajiban kalian yaitu mendengarkan, menjaga kebersihan, orang rusak fasilitas sekolah, koyong ngipek ini nggak nggak boleh seharusnya. Itu ya, berarti nggak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan apa? Hak dan kewajiban itu dilakukan secara seimbang. Jadi harus hak kewajiban itu harus sama. Harus seimbang, orang oleh berat hak, orang oleh berat tanggung jawab atau kewajiban. Harus sama-sama berjalan ya. Seperti itu. Yang kedua, seorang akan mendapat haknya setelah melakukan kewajiban. Jadi kita melakukan kewajiban lalu kita mendapat hak kita. Yang ketiga, saling menghormati hak dan kewajiban orang lain, orang bullying itu tadi ya. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak. Orang memaksa kehendak dan kewajiban orang lain. Yang kelima, tidak memaksakan kehendak itu kepada siapapun. Nah, selanjutnya Pak Edi kasih kelompok-kelompoknya udah ya, sesuai barisnya ini aja. Pak Edi kasih soal ya, dikerjakan. Ketuanya itu ya maju ya nanti ya, bareng-bareng ya. Jadi satu kelompok punya satu ketua. Ayo didiskusikan, boleh moro, boleh nyedak, didiskusikan. Nggak apa-apa digabung ke, yang penting nggak boleh berisik. Ayo digabung, nggak boleh berisik, berdiskusi. Sudah duduk sesuai kelompoknya? Nah, ayo duduk dulu sesuai kelompok. Pak Edi kasih petunjuk pengerjaannya. Nah, ketuanya kok ditulis ya? Yang nomor 1 ketuanya. Namanya itu kan ada nama anggota 1 sampai 5 loh. Nah, nomor 1 itu diisi ketuanya. Ayo, jangan diisi. Kelompoknya disesuaikan dengan apa? Nama pahlawan. Sae yang penting nama pahlawan. Nama kelompoknya diberi nama pahlawan. Nah, petunjuk pengerjaannya. Ayo, sudah siap belajar? Pak Edi diperhatikan dulu ya. Nama kelompok itu nama pahlawan. Nama anggota yang nomor 1 itu ketuanya ya. Ketuanya. Terus yang 2, 3, 4 boleh bebas diisi. Nah, sekarang lihat soal nomor 1. Gambar yang diamati nomor 1 itu gambar apa? Ayo, diamati dulu. Ibu dan anak sedang belajar. Berarti yang didiskusikan, hasil diskusi itu ibu itu melakukan apa? Yang hasil diskusi, ibu itu melakukan apa sebagai orang tua? Kewajiban. Nah, ditulis kewajiban.
kewajiban. Nek anak berarti mendapatkan apa? Nah, alasannya ibunya itu apa? Memberikan ilmu pengetahuan, sedangkan anak mendapatkan ilmu pengetahuan, gitu ya. Nah, gambar selanjutnya dan ketiga dikerjakan sendiri. Udah Pak Ibu kasih satu contoh gambar, Kak. Gambar kedua dan ketiga itu apa? Nah, apa itu? 2 dan 3 dikerjakan sendiri secara kelompok. Sudah selesai? Belum. Nah. Nanti maju per kelompok ya. Dipaparkan hasilnya. Semuanya dong, nggak perlu.
Ingat ya, harus percaya diri dalam mengerjakan soal. Sama-sama kewajiban anaknya. Sudah selesai? Ya semuanya? Ya sudah, angkat tangan, maju ke depan. Yuk, kelompok ini dulu. Yuk, kelompok ini dulu maju ke depan yuk. Kalau temannya maju ke depan, yang lain memperhatikan ya. Ayo. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, ketuanya siapa. Salam dulu, pertama kali maju memberikan salam. Ayo, dilatih sikapnya yang siap, tegak, rapi. Nah, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ya dong, namanya apa tadi? Ya, Ahmad Dahlan. akan mempresentasikan hasil siswa kami. Namanya sudah. Hasil Iqbal Nulis Raihan. Hasil siswa Pangeran. Kewajiban anak berasa memberi pengetahuan anak mendapat ilmu. Yang lain memperhatikan. Ayo ke depan, fokus ke depan. Ayah memberi kasih sayang. Anak mendapat kasih sayang. Kewajiban memasak agar tidak makan. Agar rumah bersih. Sudah, anaknya ngapain? Anak saya. Oh ya, nyapu udah deh. Yuk kembali ke tempat. Nanti bacanya gantian. Kalau ketuanya buka, yang lain baca satu persatu. Yuk sekarang perempuan ini, yang perempuan sendiri, ayo maju sini. Yuk dibuka salam tadi, orang ditutup. Harusnya dibuka juga ditutup kalau presentasi itu ya. Kalau maju ke depan ketika diawali dengan assalamualaikum, harusnya diakhiri juga dengan assalamualaikum. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kurang dengar tadi, yang lain menyimak ya. Ya, yang satu IR Soekarno, kelompok yang satu tadi Ahmad Dahlan. Nah, sekarang dibacakan hasilnya.
satu, yang lain perhatikan tetap ya. Sudah selesai, ditutup. Kalau sudah dibuka juga ditutup. Ya, boleh duduk. Yuk selanjutnya kelompok siapa yang mau maju? Ya, teman-teman juga aja. Ayo dibuka dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pahlawan apa? Soekarno Hatta, ya boleh. Digabung nggak apa-apa, Pak Soekarno dan Pak Hatta, presiden atau wakil presiden, nggak apa-apa. Yuk lanjut, dibacakan hasil diskusinya. Ya, ditutup. Yo, nomor yang terakhir. Yang rapi, barisnya yang rapi. Aja bisa kaya musuh wae agak dekat. Nah. Yo, ayo 1 2 3. Apa tadi namanya? Ya, kamera Diponegoro. Dibacakan hasilnya. Yang keras ya bacanya ya. Ya, betul terus. Alasannya? Betul, yuk ditutup dulu dong.
Nah, ini baru contoh ya. Sekarang kedua. Tunggal. Ayo ikut, mau sih nggak ikut maju lo nanti. Nyanyi ya Pak Edi. Ganda. Tunggal. Ganda. Tunggal. Tunggal. Ganda. Tunggal. Nah, berarti masih fokus di tunggal. Nah, yang dari hasil yang kita diskusikan tadi, ayo udah siap belajar belum? Udah kan? Nah, dari hasil yang didiskusikan tadi bisa kita amati. Yang pertama, gambar apa tadi? Ibu dan anak sedang belajar. Gambar. Nah, ibu itu merupakan kewajiban karena memberikan ilmu pengetahuan atau pengajaran, sedangkan anak mendapatkan haknya, yaitu apa? Ilmu pengetahuan dan pengajaran. Itu gambar yang pertama. Yang kedua, gambar orang tua gendong anaknya untuk bareng. Nah, itu yang dilakukan ayah, memberikan kasih sayang, merupakan apa? Kewajiban, sedangkan anaknya mendapat haknya, yaitu apa? Mendapat kasih sayang. Yang kedua, yang dilakukan ibu itu ngapain? Yang terakhir, gambar terakhir, memasak, berarti menyediakan makanan. Itu merupakan kewajiban atau hak? Kewajiban. Sedangkan anak melakukan apa? Dan mau melakukan kewajiban karena membantu orang tua membersihkan halaman rumah. Berarti dari semua kelompok ini benar semua. Beri tepuk tangan dulu kita. Nah, lalu manfaat dari kita memahami hak dan kewajiban ini adalah sebagai berikut. Manfaatnya yang pertama apa? Terciptanya kerukunan bermasyarakat, rukun karo adike rukun, karo keluargane yo rukun. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Ya apa? Kita semakin pintar, bisa ngerti. Oh ya ini jatah sinau. Kita ngerti hak kita, ini belajar mencari ilmu. Guru juga mengetahui kewajibannya mengajar. Itu akan meningkatkan mutu pendidikan dan pengetahuan kalian maupun guru. Yang ketiga, keadilan. Kalau hak dan kewajiban dilaksanakan dengan seimbang, akan terciptanya keadilan. Dan yang keempat, terhindar dari istilahnya apa? Iri. Oh itu untuk hak terus. Kalau seimbang kan enggak toh. Jadi tidak ada rasa iri dan dengki. Dan yang terakhir itu tadi damai. Orang yang ribut di kelas ini, orang yang padu, gak ada yang berantem toh, gak ada yang ledek-ledekan toh. Nah, itu terciptanya karena hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang. Seperti itu. Lupa nggak ini tadi? H itu tadi apa? Pak Edi tanya lagi. H itu apa? Nah, saya ini mainnya ya 1, 2, 1, 2 sampai 10 ya pakai bahasa Jawa ya. Terus yang ada supaya kita koni. Satu yo kalit, 3 sekawan. Ulang ya gitu lagi ya. Gangsa lo berarti Pak ditakoni ini keliru kan. Pak ditanya kewajiban itu apa nih? Ayo. Kewajiban itu apa? Apa? Betul, sesuatu atau hal yang harus dilakukan. Betul, yuk diurutkan lagi. Satu. Tak takoni. Contoh kewajiban di rumah yang dilakukan anak tadi apa? Diskusi tadi. Membantu orang tua. Nah,
pinter, berarti wis pinter kabeh iki. Kasih dilanjutke gimana dong ngerti ya. Nah, sekarang kan berhubung sudah tahu semuanya mengerjakan lembar soal. Dikasih nama sama nomor absen. Tulis nama dan nomor absen. Kerjakan sendiri-sendiri ya, sambil tengok ini. Soalnya kan udah mudah itu tadi. Nomor 1, menurut kalian apakah sudah melakukan kewajiban sebagai anak ketika di rumah? Jelas, sudah kan? Contohnya berikan sapu. Nomor 2, menurut kalian apakah sudah melakukan kewajiban sebagai siswa di sekolah? Kayak tadi pagi bersih-bersih halaman, tadi berarti sudah. Contohnya sapu. Nomor 3, menurut kalian apakah sudah menerima hak kalian di rumah? Nah, sudah belum? Boleh sudah. Karena apa? Karena dikasih uang saku kayak tadi pagi, jajan, gitu ya. Dan selanjutnya. Nomor 5, masuk dari nomor 5. Pernahkah kalian melihat apa itu pelanggaran hak di lingkungan sekitar Kak? Pelanggaran hak di lingkungan sekitar. Berikan contohnya, misal kalian pernah nggak pelanggaran hak? Nah, apa itu? Contohnya nek sing melanggar nggak? Supaya misal Pak Edi ngomong tadi, ada yang ngomong sendiri, itu pelanggaran hak nggak? Kalau haknya Pak Edi ngomong kok malah kalian itu ngomong. Nah, contohnya seperti ini.
bebas, ya di sekolah juga nggak apa-apa, di rumah nggak apa-apa, di jalan. Oh ya berarti cuma sampai 5 berarti ini sama. Sudah. Pantun. Nah, mana sudah? Yang lagi yang sudah. Sampai kapan 5 saja kerjainnya. Mana yang sudah lagi? Sudah semuanya? Iya, sudah. Sudah semua ya berarti ini ya. Berarti hari ini kita belajar tentang apa? Pendidikan kewarganegaraan. Dan materinya apa? Apa? Hak dan kewajiban. Kalau PKN itu mata pelajarannya. Kalau hak dan kewajiban itu yang kita pelajari hari ini. Kira-kira ternyata hak dan kewajiban itu sudah kita terapkan nggak di kehidupan sehari-hari? Sudah toh, tanpa kita sadari kita selalu melakukan hak dan kewajiban, maupun entah itu di sekolah, di rumah, maupun ketika kita sedang di lingkungan masyarakat. Maka dari itu kita harus benar-benar mendisiplinkan kita. Oh ya benar, ini hak kita, ini kewajiban kita. Tidak boleh mengambil hak-hak orang lain. Nggak boleh mengambil hak orang lain supaya seimbang. Itu ya. Ketika tadi Pak Edi ngomong, kalian diam, kalian berbicara di depan, Pak Edi memperhatikan. Itu salah satu contoh dari kita menghargai hak dan kewajiban orang lain. Dimengerti? Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita juga akan mempelajari hak dan kewajiban, tapi sebagai apa? Sebagai warga negara yang baik. Tak kasih punya. Sebagai warga negara yang baik itu kita harus ngapain kira-kira? Nah, istilahnya kita harus melestarikan budaya bangsa. Koyo misalnya nek sing ikut nari, itu salah satu menambahkan apa? Kewajiban kita melestarikan budaya bangsa seperti itu. Bukunya yang rapi itu juga melakukan istilahnya budaya kita, budaya orang Indonesia itu rapi-rapi, semangat-semangat, sopan-sopan, itu ya. Itu pembelajaran yang akan kita lakukan minggu depan atau pembelajaran selanjutnya. Masih ngantuk nggak ini? Ngantuk? Haus? Bangkit berdiri sih, kita nyanyi gundul-gundul pacul. Apa toh gundul-gundul pacul? Ayo berdiri biar semangat. Semangat berdiri semua. Alat tulisnya di sini kasih sih. Yo. Ayo berdiri semua sih.
ketiduran tak tinggal pulang loh nanti sama Pak Edil loh. Yuk, berdiri semuanya. 1, 2, 3. Kita sudah berada di akhir pembelajaran, yaitu materinya hak dan kewajiban. Untuk evaluasi hari ini, anak-anak sudah mulai bisa menghargai Pak Guru bicara. Kalian bisa diam sebagiannya masih dolanan apa itu pulpen itu. Kedepannya harus lebih baik untuk evaluasi hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya, ketika Pak Guru ngomong atau yang lain ngomong, harus benar-benar mendengarkan, harus benar-benar menghargai. Catatannya hanya itu. Kalau soal maju sudah berani bicara di depan umum, bisa membawa, itu sudah suatu kemajuan yang sangat hebat buat anak-anak kelas 5. Maka dari itu kita harus apa? Tingkatkan semangat kita dalam belajar. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Kalau kita sudah buka dengan doa, kita juga akhiri dengan doa supaya ilmu yang Pak Edi sampaikan bisa kalian terima, kalian serapi, kalian terapkan di masyarakat menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kita semua. Yuk, ketua kelasnya menyiapkan. Siap, gerak. Mulai. Nah, sudah selesai. Kita tutup dengan membacakan hamdalah semua bareng-bareng. Alhamdulillah. Beri tepuk tangan.